Halo para pejuang dapur dan ranjang, masih kuat kan? Balik lagi bareng saya, Dokter Rara, satu-satunya dokter yang bakal bikin kuping kamu panas, tapi rumah tangga kamu adem di tubuh bicara. Kemarin kita udah bongkar habis kenapa aset kamu bisa meledak secepat kilat kayak petasan banting. Nah, hari ini kita bakal bahas akarnya. Saya mau tanya dulu, jujur ya, apa yang terakhir kali kamu masukin ke mulut? Seblak level pedas mampus, gorengan yang minyaknya udah hitam pekat hasil warisan zaman kolonial, atau cuma kopi sasetan greng yang bikin jantung kamu mau copot, tapi bawahnya tetap tidur pulas. Dengerin bro, logikanya simpel aja. Kamu mau punya performa liar kayak kuda jantan di padang rumput, tapi asupan harian kamu kayak kelinci rumahan yang cuma makan wortel sisa, yang gak bakal nyambung. Tubuh kamu itu mesin jet, dan makanan itu bensinnya. Kalau bensin yang kamu kasih itu oplosan dicampur air selokan, jangan nangis kalau mesinnya tiba-tiba mogok dan berasap di tengah jalan pas lagi asyik-asyiknya gaspol. Di episode spesial ini, saya bakal kasih tahu daftar makanan sakti yang bisa bikin kamu tahan lama sampai pasangan kamu minta ampun sambil angkat bendera putih. Siap-siap catat, atau kamu mau selamanya pasrah cuma jadi pria mie instan yang baru 3 menit udah lembek. Kenapa sih makanan tertentu bisa bikin kamu jadi singa? Kita bicara medis lagi ya, biar kamu nggak cuma dapat mitos dari grup WA bapak-bapak. Ada zat ajaib di tubuh kita namanya nitric oxide. Tugasnya apa? Bikin pembuluh darah kamu lebar, lentur, dan elastis. Ingat teori pipa karatan yang saya bahas kemarin? Nah, makanan-makanan ini adalah cairan pembersih karatnya. Semangka, the natural Viagra. Riset medis bilang, semangka itu kaya banget akan L-citrulline. Begitu masuk ke perut kamu, dia berubah jadi L-arginin. Fungsinya apa? Bikin aliran darah ke sana deras banget kayak air terjun. Jadi daripada kamu nekat beli pil biru ilegal di pinggir jalan yang efek sampingnya bikin mata kunang-kunang, mending kamu mampir ke tukang buah. Murah, segar, dan yang paling penting gak bikin jantung kamu berhenti mendadak pas lagi tempur. Sayur hijau tua, bayam, brokoli, kel. Ini isinya nitrat semua. Kalau kamu masih tipe cowok yang singkirin sayur ke pinggir piring, jangan kaget kalau si adek juga ogah-ogahan buat bangun. Sayur itu sumber kekuatan otot, dan otot panggul bawah itu kunci kontrol. Tanpa sayur, kamu itu cuma kayak mobil mewah tapi nggak punya rem. Bahaya. Coklat hitam, dark chocolate. Ingat ya, coklat hitam yang pahit ya, bukan coklat batangan murah di minimarket yang isinya cuma gula sama lemak nabati. Flavonoid di coklat hitam itu bikin peredaran darah ke seluruh tubuh lancar jaya. Jadi kalau mau tempur malam ini, sorenya ngemil coklat hitam dulu, biar mood kamu oke dan durasi kamu nggak bikin malu. Saya punya satu cerita nyata yang sering banget bikin saya pengen elus dada atau malah pengen nimpuk pakai stetoskop. Saya punya pasien, kita sebut aja namanya Mas Jaka. Umurnya masih produktif, baru 35 tahun. Badannya sebenarnya nggak jelek-jelek amat, tapi pas datang konsultasi, mukanya itu layu, pucat, dan auranya suram banget. Keluhannya, staminanya udah kayak kakek-kakek umur 80 yang lagi kena encok stadium akhir dikali 2. Pas saya interogasi soal gaya hidupnya, astaga, saya kaget setengah mati. Ternyata, Mas Jaka ini punya ritual harian yang mematikan. Tiap sore, sepulang kerja, menu wajibnya adalah seblak level dewa yang cabenya mungkin sekilo sendiri, plus gorengan yang minyaknya sudah hitam pekat, mungkin minyak itu sudah dipakai sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Mas Jaka ini curhat ke saya dengan muka memelas. Dok, tolong saya udah habis jutaan buat beli jamu kuat, madu ajaib, sampai obat yang katanya bisa bikin greng dari luar negeri, tapi kok si adek tetap loyo, dan kalau main malah cepet banget keluar ya. Saya liatin dia, terus saya jawab jujur tanpa saringan. Mas Jaka, dengerin baik-baik. Gimana senjata kamu mau berdiri tegak dan tahan lama kalau jamu kuat yang kamu minum itu lagi berantem hebat di dalam sana sama lemak gorengan di pembuluh darah kamu? Aliran darah kamu itu mampet, Mas. Pipa kamu penuh sama lemak dan kolesterol dari seblak itu. Bayangin deh kondisinya pas dia lagi tempur sama istrinya di ranjang. Harusnya kan momen itu penuh kasih sayang, romantis, dan fokus. Tapi Mas Jaka, dia malah sibuk nahan mules yang luar biasa karena serangan cabai seblak tadi sore.
Dia berkeringat dingin bukan karena olahraga ranjang, tapi karena perutnya lagi demo. Istrinya bukannya dapat momen indah, malah dapat aroma minyak jelantah sisa gorengan tiap kali Mas Jaka buang nafas. Tragis banget kan? Istrinya mau romantis, Mas Jakanya malah mau ke toilet. Akhirnya saya kasih ultimatum, Mas, kalau mau benar, stop semua sampah itu. Saya paksa dia ganti menu total selama 2 bulan. Pagi, wajib makan telur rebus, kuningnya jangan dibuang karena itu bahan baku testosteron. Siang harinya, piringnya harus penuh serat dari sayuran hijau. Malamnya, camilannya bukan lagi bakwan, tapi kacang-kacangan dan jus buah bit buat melebarkan pembuluh darah. 2 bulan kemudian, Mas Jaka datang lagi. Dan jujur, saya hampir nggak ngenalin. Mukanya glowing, matanya seger, dan jalannya tegak kayak tentara baru pulang baris berbaris. Dia bilang sambil bisik-bisik tapi bangga, Dok, sekarang saya bukan raja seblak lagi. Sekarang saya adalah raja di kamar. Istri saya sampai bingung, kok saya bisa jadi sebuas ini? Istrinya gimana? Sekarang istrinya Mas Jaka malah jadi satpam dapur paling galak sedunia. Dia hobi banget masakin Mas Jaka sayuran dan makanan sehat, saking takutnya kalau suaminya balik lagi ke model letoy kayak kerupuk yang kerendam air hujan. Jadi buat kalian para pejuang gorengan, masih mau tetap jadi raja seblak atau mau naik kasta jadi raja kamar kayak Mas Jaka? Nih, dengerin baik-baik. Buat kalian yang udah sadar dan pengen tobat dari jalan kemaksiatan gorengan, saya kasih daftar belanjaan wajib buat kamu besok pagi ke pasar atau supermarket. Jangan cuma jago beli pulsa atau top up game doang. Ini buat investasi masa depan kebahagiaan rumah tangga kamu. Catat ya. 1. Tiram atau oysters. Di dunia medis, ini disebut rajanya zinc. Kenapa zinc itu penting? Karena zinc adalah bahan bakar utama untuk memproduksi hormon testosteron. Kalau kadar zinc di tubuh kamu rendah, hormon testosteron kamu bakal tiarap, loyo, dan gak punya gairah hidup. Kalau testosteron udah tiarap, jangankan mau tempur lama. Dengar suara istri manggil aja kamu udah pengen pura-pura tidur. Zinc ini yang bikin kamu punya energi singa. Tanpa zinc, kamu itu cuma kayak HP mahal tapi baterainya bocor. Baru nyala bentar udah mati lagi. Paham ya? 2. Biji labu. Kecil-kecil cabai rawit bro. Ini adalah camilan wajib buat para juara ranjang. Kenapa? Karena biji labu itu kaya akan magnesium. Magnesium ini fungsinya untuk menenangkan saraf kamu. Ingat kan bahasan kita soal saraf yang baperan dan lebay? Nah, magnesium ini yang bikin saraf kamu lebih kalem, lebih dingin, dan gak gampang panik. Jadi pas main, kamu punya kontrol penuh. Gak dikit-dikit kaget terus meledak. Anggap aja biji labu ini sebagai stabilizer, biar tegangan saraf kamu nggak naik turun kayak lampu komplek yang mau mati. Paham ya? 3. Bawang putih. Iya, saya tahu baunya emang bikin pusing 7 keliling. Tapi dengerin, zat alisin di dalam bawang putih itu fungsinya dahsyat banget buat melancarkan sirkulasi darah. Dia bikin aliran darah ke bagian bawah sana jadi kencang banget, ibarat disemprot pakai kompresor tekanan tinggi. Tips dari saya biar nggak berantem gara-gara bau mulut, suruh istri kamu makan juga. Kalau dua-duanya bau bawang kan jadi netral. Yang penting dua-duanya bahagia sampai pagi. Daripada wangi parfum tapi cuma bertahan 2 menit. Pilih mana? Peringatan keras. Cara masak yang benar. Ingat satu hal paling penting. Teknik memasaknya. Percuma kamu beli tiram mahal-mahal kalau akhirnya kamu celupin ke tepung terigu terus kamu goreng kering sampai garing kriuk-kriuk. Itu namanya kamu lagi makan kolesterol jahat yang dibungkus tepung, bukan makan nutrisi. Suhu panas yang berlebihan dari minyak goreng itu bakal menghancurkan zinc, merusak alisin dan bikin magnesiumnya menguap sia-sia. Yang tersisa cuma lemak jenuh yang bakal bikin pipa kamu makin tersumbat. Kalau pipanya mampet, jangan harap alirannya bisa deras. Caranya gimana yang benar, Dok? Pertama, tiram. Cukup dikukus sebentar saja, atau kalau kamu berani dan yakin tiramnya seger banget, grade A, makan mentah pakai peresan jeruk nipis itu paling juara. Kedua, biji labu. Sangrai sebentar tanpa minyak, jangan sampai gosong hitam ya. Pokoknya jangan sampai nutrisi sakti ini berubah jadi racun cuma gara-gara kamu males gerak dan pengennya serba digoreng.
Ingat, dapur kamu itu apotik pertama kamu. Masak yang benar biar aset kamu juga kerja dengan benar. Mengerti? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kamu udah belanja semangka, tiram, sampai bawang putih sekilo. Tapi kalau cara masaknya ngasal, ya sama aja bohong bro. Nutrisinya lari ke selokan, yang masuk ke perut kamu cuma ampasnya doang. Dengerin cara olah yang benar biar senjata kamu beneran dapat asupan bensin super. 1. Semangka, jangan buang bagian putihnya. Kebanyakan dari kalian kalau makan semangka cuma mau yang merahnya doang karena manis kan? Padahal konsentrasi tertinggi zat L-citrulline, si Viagra alami itu justru ada di bagian daging putih yang mepet sama kulit hijaunya. Jadi pas kamu potong semangka, sisain sedikit bagian putihnya. Kalau perlu, masukin ke juicer bareng merahnya. Jangan cuma makan manisnya, makan juga kekuatannya. 2. Tiram dan kerang, stop digoreng tepung. Ini kesalahan fatal bapak-bapak. Tiram udah bagus-bagus mengandung zinc tinggi, malah dicelup tepung terus digoreng sampai kering kerontang di minyak panas. Zat zinc itu sensitif sama panas berlebih bro. Belum lagi lemak jenuh dari minyaknya bakal bikin pembuluh darah kamu mampet lagi. Cara terbaik, kukus sebentar saja sampai cangkangnya terbuka, atau kalau kamu yakin tiramnya seger banget dan grade premium, makan mentah pakai perasan jeruk nipis. Seger di mulut, ganas di bawah. 3. Bawang putih. Teknik geprek dan tunggu. Zat alisin dalam bawang putih itu baru aktif maksimal kalau dia bersentuhan dengan udara. Jadi jangan langsung lempar bawang putih utuh ke penggorengan. Geprek bulu bawangnya, biarkan didiamkan selama 10 menit sebelum dimasak. Kenapa? Biar enzimnya bekerja maksimal menciptakan zat pelancar darah. Dan ingat, jangan ditumis sampai gosong hitam. Masukin di akhir masakan pas api udah mau mati, biar nutrisinya nggak menguap sia-sia. 4. Sayuran hijau. Jangan sampai lembek. Bayam atau brokoli jangan direbus sampai warnanya jadi hijau tua kusam kayak bubur. Itu namanya kamu makan serat mati. Rebus sebentar saja atau di blanch, masukin air mendidih 1-2 menit terus angkat. Teksturnya harus masih ada kriuknya. Disitulah nitratnya masih seger dan siap bikin pembuluh darah kamu plong seketika. 5. Telur. Setengah matang adalah kunci. Kalau kamu makan telur buat naikin testosteron, cara terbaik adalah direbus setengah matang. Kenapa? Biar kuning telurnya yang isinya kolesterol baik dan vitamin D nggak rusak karena panas berlebih. Kuning telur itu bahan baku hormon pria bro. Kalau kamu goreng sampai pinggirannya gosong, yaitu kamu cuma makan protein yang udah stres. Ingat ya, masak itu kayak foreplay, harus sabar, tekniknya harus pas, dan jangan buru-buru pengen beres. Kalau di dapur aja kamu udah berantakan, gimana mau rapi di tempat tidur? Jadi mulai sekarang, perhatiin suhu kompor kamu sebagaimana kamu merhatiin suhu suasana di kamar malam nanti. Paham ya? Kesimpulannya simpel banget bro. Apa yang kamu kunyah hari ini, itulah yang menentukan nasib kejantanan kamu nanti malam di atas ranjang. Jangan pernah bermimpi setinggi langit mau jadi singa yang ganas, kalau makanan harian kamu cuma kayak kucing rumahan manja yang hobi makan sisa meja, alias gorengan penuh lemak jenuh. Ingat, tubuh kamu itu cermin dari disiplin kamu. Kalau kamu mau saya bahas resep masakan khusus pria lainnya yang lebih ekstrim, yang bener-bener bisa bikin aliran darah kamu kencang kayak keran pemadam kebakaran, langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi dengerin ya, jangan cuma pinter nonton doang, terus abis ini lanjut lagi pesen seblak. Itu namanya kamu lagi membohongi diri sendiri. Ayo, ambil tindakan sekarang. Klik subscribe channel Tubuh Bicara dan nyalain loncengnya. Kenapa? Karena cuma di sini kamu bisa dapat ilmu medis kelas berat, buka-bukaan, tapi nggak bikin kamu ngerasa lagi dikuliahin sama dosen killer. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan matiin videonya dulu, karena saya punya bocoran maut buat minggu depan. Kalian udah tahu kenapa bisa meledak cepat. Kalian udah tahu harus makan apa biar staminanya kayak kuda. Tapi punya mesin kenceng sama bensin super itu percuma kalau kamu nggak tahu cara nyetirnya bro. Kamu mau punya Ferrari tapi bawanya kayak supir angkot yang ngetem terus, ya pasangan kamu tetap bakal bosen. Di episode selanjutnya, kita bakal bahas topik yang jauh lebih panas lagi. Gaya ganas, teknik rahasia biar pasangan kelepek-kelepek sama kamu. Saya bakal bongkar secara medis posisi apa saja yang bisa ngunci durasi kamu biar lebih awet. Gimana cara mainin ritme biar pasangan kamu dapat pengalaman yang gak bakal dia lupain seumur hidup.
Kita bakal bahas sudut kemiringan sampai titik sensitif yang selama ini sering kamu lewatin gitu aja. Jadi, buat kamu yang pengen naik level dari amatir jadi pro, jangan sampai absen di video minggu depan. Share video ini ke temen tongkrongan kamu yang perutnya mau meledak. Kasih tahu dia, "Weh, tonton ini biar bini lo nggak minta pulang ke rumah emaknya." Saya Dr. Rara, makan yang benar, olahraga yang rajin, dan siapkan diri buat jadi driver paling handal minggu depan. Bikin tubuhmu bicara lebih lantang dan lebih lama di ranjang. Sampai ketemu di episode Gaya Ganas. Dadah!